yang mikirin rakyat, itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang sudah masuk ke episode ke-76. Dan kali ini saya ingin kita sharing sedikit lah soal kontroversi ya. Kontroversi acara yang berlangsung hari Minggu kemarin yang bertajuk Nusantara Bersatu. Banyak sekali pro kontra, banyak sekali isu, banyak pertengkaran yang terjadi mengenai acara itu. Nah, acara Nusantara Bersatu ini merupakan acaranya para relawan-relawan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi punya banyak sekali organisasi-organisasi relawan yang mendukung dia pada pemilu 2014 maupun pemilu tahun 2019, dan relawan-relawan ini sebagian besar itu kemudian bergabung dalam tajuk Nusantara Bersatu, bikin acaranya di GBK kemarin ya. Yang hadir itu puluhan ribu. Nah, ada yang bertanya, kenapa Pak Jokowi dan relawan bikin acara seperti itu? Apakah Pak Jokowi mau apa gitu? Bukankah Pak Jokowi tidak lagi dalam posisi running for elected office lagi? Jadi Pak Jokowi kan tidak sedang kampanye untuk mendapatkan jabatan lagi. Tidak kampanye untuk apa-apa, karena ini kan tidak lazim ya. Ini kegiatan-kegiatan ini hanya lazim dilakukan untuk seseorang yang sedang running for elected office atau running for election, orang yang sedang mau menuju pemilihan, orang yang berencana ingin maju menjadi wali kota, ingin maju menjadi gubernur, atau ingin maju menjadi presiden. Sementara Pak Jokowi tidak dalam posisi itu lagi. Tidak dalam posisi maju jadi gubernur lagi, enggak. Tidak dalam posisi maju jadi wali kota, bupati lagi, enggak. Bahkan tidak dalam posisi maju jadi presiden lagi kan enggak juga. Jadi kenapa? Kan itu jadi pertanyaan, karena ini memang tidak biasa dan tidak lazim. Ada juga yang berteori, misalnya dari beberapa pendukung berteori bahwa Pak Jokowi perlu memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya. Perlu show of force ya, untuk menunjukkan kepada partai-partai, terutama mungkin partai tertentu yang enggan mendengarkan suara para pendukung Pak Jokowi dan suara Pak Jokowi sendiri tentang misalnya kandidasi Pilpres tahun 2024 nanti. Jadi untuk memperlihatkan kepada partai politik, terutama partai tertentu, bahwa Pak Jokowi ini masih punya masa pendukung yang sangat besar, sangat loyal, sangat fanatik. Jadi kalau mengabaikan aspirasi dari para pendukung Pak Jokowi yang fanatik ini, mengabaikan aspirasi dari Pak Jokowi sendiri, maka partai ini akan berhadapan dengan kekuatan massa yang sangat besar, atau akan ditinggalkan oleh massa yang sangat besar. Tapi ini kan juga mungkin ini tidak terlalu dalam dipikirkan sehingga presiden kita tidak terjaga posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Maksud saya begini, kalau orang seperti saya yang baru menanjak naik karirnya, hartanya, bisnisnya, itu wajarlah pamer-pamer ya. Wajarlah pamer rekening gitu ya. Wajarlah pamer mobil. Kalau punya pesawat nanti wajarlah pamer pesawat, wajar pamer rumah. Kalau punya tanah wajarlah pamer tanah, karena memang baru nanjak naik. Orang tidak semuanya mengakui eksistensi kita. Orang belum tahu semuanya bahwa kita ini punya sesuatu. Tapi kalau Pak Jokowi itu kan tidak perlu seperti itu ya. Ibaratnya kan kalau ada orang kaya yang masuk Forbes 40 misalnya siapa ya, pemilik Jarum misalnya, Pak Michael Hartono atau Budi Hartono, itu kan nggak mungkin dia kemana-mana pamer buku rekening. Ini loh saya orang kaya loh, ini buku rekening saya, nggak kayak gitu. Atau dia pamer pesawat pribadinya, dia nggak pernah kan gitu. Kita nggak pernah ketemu dengan orang-orang kaya beneran yang pamer rumahnya seperti apa,
pesawat pribadinya seperti apa, pamer kekayaannya, bahkan pamer buku rekeningnya kan nggak ada. Yang pamer-pamer rekening kan orang-orang yang yang tanggung-tanggung aja kayak saya ini gitu. Nah, Pak Jokowi juga begitu. Pak Jokowi nggak di level itu. Pak Jokowi bahkan nggak perlu unjuk kekuatan karena nggak akan ada yang berdebat, nggak akan ada yang perlu didiskusikan bahwa Pak Jokowi itu adalah salah satu politikus paling sukses di Republik Indonesia ini. Ya, dia 2 kali jadi wali kota, terpilih loh, sekali jadi gubernur DKI, 2 kali terpilih jadi presiden. Jadi Pak Jokowi itu 20 tahun lebih berada di dalam kekuasaan, 5 kali pemilihan, kemudian non-stop tanpa jeda berada dalam kekuasaan selama 20 tahun. Siapa yang mau berdebat kalau Pak Jokowi adalah figur hebat dan figur paling sukses, figur politik paling sukses di Indonesia? Nggak ada. Partai politik juga tahu, nggak perlu Pak Jokowi pamer-pamer yang seperti itu. Sama kayak Budi Hartono nggak perlu pamer-pamer buku rekening. Sama kayak Michael Hartono atau orang terkaya lainnya nggak perlu pamer-pamer pesawat pribadi mereka. Semua orang tahu. Jadi ketika dia mau beli perusahaan saya misalnya, itu saya nggak perlu tanya isi rekening Bapak berapa, enggak. Saya akan lihatkan, ya silakan beli perusahaan saya. Bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya partai politik berhadapan dengan Pak Jokowi juga nggak perlu tanya, Bapak sekuat apa sih sekarang? Enggak. Bapak punya masa berapa sih? Enggak akan ada pertanyaan seperti itu. Jadi Pak Jokowi memang nggak perlu unjuk kekuatan. Relawan juga nggak perlu unjuk kekuatan buat Pak Jokowi. Karena apa? Semua orang sudah ngakuin itu. Ya, semua orang sudah mengakui itu. Bahkan approval rating Pak Jokowi sampai hari ini kan nggak pernah rendah. Iya, kisarannya 60 sampai 70-an%. Ya fluktuatif pasti, tapi batas bawah itu 60-an%. Jadi Pak Jokowi punya masa yang besar pasti, punya pendukung yang besar pasti, dan approval rating Pak Jokowi setelah 2 periode juga tetap tinggi. Jadi menurut saya kalau ada yang berteori bahwa Pak Jokowi perlu unjuk kekuatan, perlu ada panggung buat Pak Jokowi supaya partai-partai sadar bahwa Pak Jokowi ini punya pendukung yang besar, jadi tidak bisa diabaikan aspirasi politiknya, justru menurut saya itu salah. Karena orang kaya beneran nggak akan pamer harta mereka. Cukup dia datang saja, bahkan pakai celana pendek aja, saya mau beli nih restoran, saya mau beli nih tanah, bisa seperti itu dan orang percaya. Dan Pak Jokowi ketika ngomong dengan stakeholder politik manapun, ketemu dengan ketua partai politik, ya, ketemu dengan ormas-ormas, semua orang akan menganggap Pak Jokowi sebagai orang yang sangat pantas untuk diperhitungkan. Justru ketika show of force, unjuk kekuatan, ya, justru ketika pamer-pamer isi rekening, pamer-pamer harta, pamer-pamer mobil, pamer-pamer pesawat pribadi atau pamer tanah yang dimiliki, pamer perhiasan, pamer tas, itu justru menurunkan persepsi publik, menurunkan persepsi elit terhadap orang yang sebenarnya sudah memiliki itu semua. Itu kalau menurut saya. Ya, itu kalau menurut saya. Jadi ya saya tetap ada kritik lah terhadap kegiatan yang tidak lazim dilakukan oleh seorang presiden yang menjelang akhir masa jabatannya. Kecuali Pak Jokowi masih ada periode berikutnya, maka layak untuk melakukan hal yang seperti ini. Show over seperti ini patut untuk diselenggarakan. Yang kedua, kita ini seperti dipaksa untuk menjadi ahli tafsir semua. Tapi kalau tafsiran kita salah, itu kita dibully juga gitu. Jadi beda kan ya ketika Pak Jokowi bilang dalam acara ulang tahun Golkar, Pak Erlangga adalah salah satu pilot yang berpengalaman. Nggak ada debat di sana bahwa memang itu ditunjuknya ke Erlangga. Bahwa dia pilot berpengalaman atau tidak boleh didiskusikan, boleh diperdebatkan. Tapi fakta-fakta objektifnya seperti itu. Kalau misalnya Pak Jokowi dalam acara Perindo bilang, sepertinya setelah ini gilirannya Pak Prabowo. Kita, kalaupun ada perdebatan, perdebatannya lebih substantif lah. Benar nggak Pak Prabowo masih punya kesempatan? Benar nggak Pak Prabowo akan menang? Misalnya itu perdebatan yang lebih substantif. Tapi Pak Prabowo-nya mendapatkan endorse itu sudah terang benderang. Dan memang sebaiknya politik seperti itu, gitu. Pemimpin-pemimpin politik itu memberikan sesuatu yang jelas dan terang benderang, bukan yang multitafsir. Tapi kemarin di acara itu ada yang multitafsir, dan kalau diperdebatkan jadi agak-agak konyol perdebatannya kan gitu. Misalnya bahwa orang yang mikirin rakyat itu ada kerutan-kerutan di wajahnya gitu. Orang yang mikirin rakyat itu rambutnya putih. Nah, dan lucunya ketika misalnya ini menjadi multitafsir, kita juga diomelin dan dianggap dangkal, dianggap oleh para relawan-relawan ini sendiri.
Pokoknya buat mereka tafsirannya untuk pidato Pak Jokowi itu harus Ganjar. Jadi kalau tafsirannya bukan Ganjar maka kita salah. Ini kan lucu, padahal Pak Jokowi memberikan statement yang normatif bahwa ada kerutan di mukanya atau ada rambutnya menjadi putih gitu. Jadi gimana dengan orang-orang di sekitar Pak Jokowi yang nggak ada kerutan di mukanya dan tidak ada putih-putih di rambutnya? Apakah mereka tidak mikirin rakyat? Gitu kan jadi pertanyaan. Bagaimana dengan Nadiem Makarim yang masih mukanya masih mulus, nggak ada putih rambutnya? Bagaimana dengan Pak Erick Thohir yang mukanya kencang, kinclong, dan rambutnya tidak putih gitu kan? Bagaimana dengan Pak Erlangga? Pak Erlangga nggak lah ya, kantong matanya agak besar ya. Kantong matanya agak besar dan hitam, nggak mulus lah mukanya dan nggak kinclong. Atau bagaimana misalnya dengan Ibu Puan yang ya mukanya bersih, ya masih putih. Bahkan bagaimana dengan Ibu Mega yang masih kelihatan cantik, ya nggak ada kerutan dan rambutnya masih hitam. Apakah tidak mikirin rakyat? Tapi jawaban-jawaban dari para relawan dan para pendukung juga kadang-kadang kan bikin ketawa. Ya pokoknya itu maksudnya itu Ganjar, gak usah diperdebatkan lagi gitu loh. Jadi kalau ada tafsiran selain Ganjar itu salah. Kalau kita bilang bagaimana dengan orang-orang dekat Pak Jokowi yang bekerja siang malam, bekerja keras, tapi mukanya tetap kinclong dan rambutnya tetap hitam. Terus alasannya, ya itu kan buat capres. Kalau bukan capres ya nggak apa-apa, mukanya kinclong dan rambutnya hitam gitu. Terus bagaimana dengan rambut Pak Jokowi kok tetap hitam gitu? Itu kan buat Capres 2024. Kalau Capres 2014 dan 2019 beda lagi kriteria. Jadi kita nggak punya pegangan untuk berdiskusi nih. Berdiskusi kita jadi jatuh sekali, jadi rendah sekali. Jadi tidak elegan sama sekali karena tafsirannya dimonopoli. Padahal kata-kata Pak Jokowi itu multi tafsir. Ini kan jadi apalah ya? Perdebatan politik kita tidak kita tinggikan standarnya. Jadi kita turunkan standarnya beberapa step sehingga perdebatannya nggak bisa dipegang. Pokoknya tafsirannya harus Ganjar. Dan kalau tafsirannya bukan Ganjar, maka itu salah. Bagaimana dengan Hatta Rajasa yang rambutnya duluan lebih putih daripada Mas Ganjar Pranowo? Berarti maksudnya apa Hatta Rajasa? Atau pengalamannya ada, kerut-kerutan di mukanya juga sudah mulai ada karena usia gitu. Bagaimana gitu? Dan itu juga salah. Kalau tafsirannya adalah Hatta Rajasa juga salah. Kenapa? Karena tafsirannya harus Ganjar. Jadi kita mau apa? Sementara kita diberikan cuman kode. Buat para relawan kodenya sudah sangat jelas sekali dan itu harus Ganjar. Jadi saya agak lemes nih kalau perdebatan politik kita levelnya seperti ini. Dan ini multitafsir kan? Kalau misalnya boleh juga saya melakukan tafsir walaupun saya bukan ahli tafsir. Saya saja bukan ahli tafsir ya, apalagi masyarakat awam ya. Gitu kan boleh juga saya menafsirkan sesuatu. Coba lihat, Pak Jokowi sudah luar biasa perjuangannya untuk mengendorse Pak Ganjar. Relawan sudah luar biasa melakukan perjuangan untuk mengendorse Ganjar. Bahkan mengambil risiko untuk berhadap-hadapan, berseberangan dengan partai politik tertentu. Saya sebut aja lah PDIP. Ya. Secara kasat mata kan hari ini aspirasinya terlihat berseberangan. Pak Jokowi ngambil risiko itu, dan itu tidak gampang loh. Untuk presiden yang akan berakhir masa jabatannya mengambil risiko berhadap-hadapan aspirasinya dengan partai politik, apalagi partai politik yang sangat besar. Relawan juga seperti itu, sudah luar biasa mengumpulkan orang demi memperjuangkan Pak Ganjar menjadi calon presiden. Tapi apa yang dilakukan oleh Ganjar? Jadi dia bikin gimmick rambutnya dicat hitam dan kemudian bertanya ada punya tips merawat rambut dan merawat muka nggak? Ini kan seolah-olah tidak menghargai perjuangan Pak Jokowi, tidak menghargai perjuangan relawan, dan ini dianggap kayak main-main aja. Ini kan kayak ada penyerang, kalau lagi musim Piala Dunia, dapat umpan lambung yang sempurna, dia nggak sundul, dia ngeles palanya. Dia malah ngeles atau dia sentuh pakai tangan gitu. Jadi handsball gitu. Jadi kita tidak melihat bahwa Mas Ganjar juga melakukan perjuangan yang serupa untuk menyambut perjuangannya Pak Jokowi, untuk menyambut perjuangannya para relawan-relawan ini. Jadi kayak main-main ini politik Indonesia. Politik kita kan harus dibikin semakin elegan, semakin berkelas, semakin berkualitas. Jadi orang bisa melihat bahwa politik ini tidak hanya seni kemungkinan, tapi juga ada kelasnya, ada substansinya yang kita diskusikan. Kalau kayak gini kan kita ngelihat kayak bercanda aja jadinya. Ya, dijadikan gimmick, dijadikan lelucon aja politik. Oke, politik kelihatan jadi lebih santai, tapi substansinya apa? Kalau boleh orang seperti saya juga melakukan tafsir, itu tafsir dari saya.
bahwa perjuangan dari Pak Jokowi, perjuangan dari relawan dianggap remeh, dianggap lelucon aja sama Ganjar. Toh kemudian dia hitami rambutnya. Ya, terus lagi nanya lagi bagaimana cara merawat wajah, padahal yang dianggap memikirkan rakyat adalah orang yang berkerut-kerut wajahnya, bukan orang yang kinclong dan mulus wajahnya. Seolah-olah Mas Ganjar pengen menghindar dari dukungan itu. Ya ini, jadi menurut saya ya memang kontroversi yang terjadi gara-gara acara Nusantara Bersatu itu wajar. Wajar karena menurut saya idenya dan substansi yang disampaikan di sana tidak dipersiapkan dengan baik. Sehingga tidak menjadikan endorsement politik yang berkelas, endorsement politik yang bisa dipahami oleh seluruh orang, tapi menjadi kepercayaan diri bagi pendukung Ganjar, tapi tidak bisa ditangkap dan tidak bisa dipahami lebih baik oleh orang-orang yang belum menjadi pendukung Ganjar. Pendukung Ganjar kan baru dibuat 30%, sementara dia kan butuh 50% plus 1. Kan gitu. Jadi ini sama juga dengan yang dilakukan oleh pendukung-pendukungnya Anies ketika makin kesini makin keras lagi bicara soal bahwa Anies itu didukung oleh kaum-kaum puritan beragama, itu mengecilkan. Aniesnya berusaha untuk keluar dari sana, tapi pendukung-pendukungnya makin mengeraskan identitas politiknya Anies dan politik identitasnya para pendukung Anies. Jadi makin lama makin mengecil ruang pemilihnya. Tidak akan bisa membangunkan 60%. Karena ada 60% orang yang bukan pendukung Anies, bukan pendukung Ganjar. Ya, ini raksasa yang hari ini tidur, nggak bisa dibangunkan oleh mereka. Mungkin akan tetap tidur aja. Atau kalaupun mereka kebangun, mereka nggak mau nih gabung ke salah satu dari dua kelompok yang saling bertengkar ini. Jadi itu. Jadi kalau ke depan menurut saya, ya maafkan kalau saya lancang ya. Menurut saya menjelang akhir-akhir masa pemerintahan Pak Jokowi, sebagai orang yang mendukung dan mencintai Pak Jokowi wajib menyiapkan dan mendukung proses Pak Jokowi nanti di 2024 itu selesai paripurna sebagai presiden dalam posisi soft landing. Jadi mendaratnya mulus gitu. Halus, mulus, transisi kekuasaan juga baik. Dan pasca Pak Jokowi turun juga beliau tetap mendapatkan dukungan dan penghormatan sebagai presiden. Jadi menurut saya memang mungkin Pak Jokowi perlu kembali mengaktifkan silaturahmi dengan orang-orang yang cukup objektif dan rasional dalam memberikan advice politik. Ya, orang-orang yang tidak menggantungkan sepenuhnya hidup atau sama sekali tidak menggantungkan hidupnya menjadi orang yang ada di sekitar Pak Jokowi. Jadi orang-orang ini lebih jernih dalam melihat persoalan sehingga Pak Jokowi tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak lazim seperti ini. Ya, tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak lazim dan menjadi kontroversi yang dikhawatirkan justru bisa menurunkan persepsi baik terhadap Pak Jokowi. Kalau misalnya orang-orang seperti ini tidak lagi diajak bicara, misalnya, atau Pak Jokowi sudah terlalu lama dikelilingi oleh orang-orang yang juga cinta dengan Pak Jokowi, tapi karena mereka menggantungkan sepenuhnya hidupnya terhadap Pak Jokowi dan sulit membayangkan apa jadinya mereka setelah Pak Jokowi tidak ada lagi sebagai presiden. Jadi mungkin saran-saran, masukan-masukan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan menjelang soft landing tahun 2024 nanti itu tidak terlalu taktis, tidak terlalu objektif, bahkan mungkin saja menjerumuskan Pak Jokowi kepada hal-hal yang tidak perlu untuk dilakukan. Apalagi berhadap-hadapan, apalagi berseberangan dengan kekuatan-kekuatan politik besar yang ada di Indonesia. Itu saja yang mungkin bisa kita bahas kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.